Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya, semuanya sehat-sehat. Karena semua teman-teman sehat, saya berharap teman-teman semua dapat mengikuti sesi belajar hari ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran pada hari ini, saya ingin memeriksa kehadiran teman-teman. Apakah di antara teman-teman ada yang tidak hadir? Baik, semuanya hadir ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih hari ini kita akan belajar mengenai apa? Belum ada yang tahu ya? Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa mengenai rencana pada masa yang akan mendatang. Fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami dan dapat menggunakan kalimat berencana untuk masa yang akan datang, seperti saya akan, saya ingin, dan saya berencana untuk. Ketika kita menggunakan kalimat tersebut, kita harus menggunakan kalimat kata sambung waktu, seperti setelah itu, kemudian, dan lalu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan yang lebih mendalam, saya akan mengungkapkan satu kalimat yang menyatakan rencana masa depan. Dengan contoh, saya ingin jalan-jalan pada akhir minggu ini. Kalimat sederhana ini membantu kita masuk ke dalam topik sederhana tentang rencana masa depan yang akan kita bahas selanjutnya. Oke teman-teman, tadi kan saya berbicara untuk menyatakan rencana masa depan, kita akan mengungkapkan 3 kata: akan, ingin, dan berencana untuk. Teman-teman udah ada yang tahu belum sih apa sih perbedaan dari 3 kata ini? Ada yang tahu? Oke, belum tahu ya. Jadi untuk ekspresi saya akan atau dari kata akan itu digunakan untuk menyatakan rencana yang bersifat umum atau masih fleksibel. Dengan contoh, saya akan belajar malam ini. Oke, teman-teman ada yang mau coba kasih contoh kalimat? Contoh kalimat sederhana saja. Oke, Silvi. Wah, benar ya, tepuk tangan. Kenapa kalimat Silvi benar? Karena Silvi menggunakan kalimat saya akan berpergian minggu ini. Benar ya? Oke, selanjutnya ada ekspresi saya ingin. Saya ingin atau dari kata ingin itu digunakan untuk menyatakan keinginan atau harapan pribadi. Dengan contoh, saya ingin bekerja di perusahaan internasional. Oke, sekarang teman-teman ada yang mau coba kasih kalimat sederhana? Oke, Marco. Wah, benar ya teman-teman. Tepuk tangan. Marco berbicara, saya ingin pergi ke Bali di suatu hari nanti. Itu benar ya? Yang selanjutnya, yang terakhir adalah ekspresi saya berencana untuk, dari kata berencana untuk. Kalimat berencana untuk digunakan untuk rencana yang lebih pasti dan sudah dipikirkan secara matang. Dengan contoh, saya berencana untuk melanjutkan S2. Teman-teman ada yang mau coba untuk kalimat sederhananya? Oke, Rahel. Wah, benar ya. Rahel berbicara, saya berencana untuk pindah ke Bandung tahun depan. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, untuk 3 kata atau 3 kalimat ini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya, berarti sudah jelas. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kata sambung waktu. Kata sambung waktu itu ada setelah itu, kemudian, dan lalu. Untuk setelah itu menunjukkan langkah berikutnya. Untuk kemudian itu penambahan urutan kegiatan. Dan lalu itu digunakan dalam situasi yang lebih santai. Contoh kalimat lengkapnya, saya akan pindah ke Bandung. Setelah itu saya ingin membuka usaha kecil. Kemudian saya berencana untuk mengikuti kursus memasak. Oke teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Terima kasih. Oke, di sini saya akan membacakan contoh dialog singkat tentang percakapan rencana yang akan datang.
Di sini ada dua tokoh, yaitu guru dan siswa. Guru, apa rencana Anda tahun depan? Siswa menjawab, tahun depan saya akan pindah ke Bandung. Saya ingin membuka usaha kecil. Kemudian saya berencana untuk mengikuti kursus desain grafis. Dialog ini menunjukkan bagaimana ekspresi rencana digunakan dalam percakapan sehari-hari. Betul. Oke teman-teman, sekarang untuk praktiknya saya akan bertanya 2 pertanyaan kepada teman-teman semua, dan teman-teman yang bisa menjawab dengan menggunakan kata rencana masa depan, saya ingin dan berencana untuk, dan diiringi oleh kalimat waktu, itu angkat tangan ya. Pertanyaan pertama, apa rencana Anda setelah menyelesaikan program BIPA? Ada yang bisa? Oke, Marco. Oke, benar ya. Pertanyaan kedua, apa yang ingin Anda capai dalam 5 tahun ke depan? Rahel? Oke, benar. Tepuk tangan. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini, apakah ada pertanyaan mengenai materi kita sebelumnya, mengenai kata saya akan, saya ingin, saya berencana untuk, atau kalimat sambung waktu setelah itu, kemudian, dan lalu? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Baik, terima kasih. Semoga penjelasan hari ini sangat membantu teman-teman semua dalam memahami struktur bahasa untuk menyampaikan rencana masa depan teman-teman semua. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah memahami dan sudah mengenal 3 poin. Yang pertama, penggunaan ekspresi berencana, saya ingin, saya akan, dan saya berencana untuk. Yang kedua, penggunaan kata sambung untuk waktu seperti setelah itu, kemudian, dan lalu. Poin ketiga, kita juga sudah memahami dan sudah mencoba contoh dialog dan latihan berbicara rencana masa depan. Oke teman-teman, sebagai tugas, silahkan teman-teman membuat presentasi lisan video selama kurang lebih 1 menit dengan judul rencana masa depan, dan di dalam video tersebut teman-teman menggunakan setidaknya ada 4 kalimat yang menunjukkan rencana masa depan: akan, ingin, berencana untuk, kemudian, lalu, dan setelah itu. Videonya akan dikirimkan di Google Drive ya teman-teman. Saya akan mengirimkan linknya di grup WhatsApp kalian. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran sesi pembelajaran pada hari ini. Saya senang sekali bisa mengajar teman-teman dengan baik dan penuh dengan sukacita. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas ulang tentang materi hari ini, dan teman-teman bisa mempresentasikan video tersebut di depan kelas. Bye-bye, terima kasih.